Apa yang membuat kita ragu lagi untuk mendukung regulasi anti kekerasan seksual dan upaya pemulihan terhadap mental korban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bincang Muslimah. Kekerasan seksual terus saja terjadi. Peristiwa ini tidak hanya menimpa perempuan, tapi juga laki-laki. Meski memang korban terbanyak berasal dari perempuan. Kasusnya ternyata makin banyak yang terungkap. Kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di tempat sepi, bahkan di tempat yang seharusnya korban mendapat perlindungan, seperti di pesantren, rumah, panti asuhan, bahkan tempat rehabilitasi. Kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Pelaku merasa superior dan merasa memiliki hak untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada seseorang yang dianggap berada di bawahnya. Meski kini, masyarakat makin sadar betapa pentingnya mendukung korban dan melawan kekerasan seksual. Tapi masih banyak juga yang meragukan untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual. Padahal Islam jelas-jelas telah melarang kekerasan seksual. Banyak sekali dalil yang bisa dijadikan hujah, baik itu Al-Quran, hadits, dan ketetapan para ulama. Al-Quran menarasikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah partner yang nilainya sederajat di mata Allah dan tidaklah patut jika salah satu di antaranya menyakiti. Tentu, nilai kekerasan seksual adalah nilai ketimpangan gender yang memposisikan perempuan berada di bawah laki-laki. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa perempuan adalah mitra yang sederajat bagi laki-laki. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu saudara kandung bagi laki-laki. Nas berupa Al-Quran dan hadis tersebut menunjukkan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang seharusnya sederajat dan adil, sehingga tidak ada praktik subordinasi yang salah satunya adalah tindakan kekerasan seksual. Pemahaman inilah yang mestinya digaungkan kepada masyarakat agar pencegahan terhadap kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban dikedepankan. Begitu juga perkataan ulama, salah satunya adalah Syekh Syauqi Alam, salah seorang mufti di Darul Ifta Mesir berkata, kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk juga terhadap laki-laki, adalah dosa besar dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam tinjauan syariat Islam. Kekerasan seksual hanya dilakukan oleh para jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendah, sehingga keinginannya hanya menghamburkan syahwat dengan cara binatang, tanpa menggunakan nalar logika dan nalar kemanusiaan. Senada dengan pernyataan beliau, Syekh Isam Talimah, salah satu murid Syekh Yusuf Qardawi, mengatakan, adapun zina terpaksa, yaitu kekerasan seksual, hukumannya dalam syariat Islam adalah pidana mati dan itu termasuk dalam bab harobah dalam fikih Islam. Dasar ketetapan itu berasal dari firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Kemudian, apa yang membuat kita ragu lagi untuk mendukung regulasi anti kekerasan seksual dan upaya pemulihan terhadap mental korban? Maka perlulah kita memaknai kembali nilai-nilai keadilan dan cinta yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, agar kekerasan seksual bisa terus kita jaga dan perlindungan terhadap korban bisa terus kita lakukan. Demikian penjelasan tentang nilai-nilai dalam Islam yang mendukung anti kekerasan seksual berdasarkan keadilan dan juga cinta. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.